Sebelumnya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fitra Bungaran Sitorus dengan NIM 2022010006. Prodi saya Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu proyek pertanian modern vertical farming di Singapura. Studi kasus Key Green Farm. Untuk latar belakangnya yaitu keterbatasan lahan. Poin pertama, hanya kurang 1% luas negara. Poin kedua yaitu pertanian tradisional sulit berkembang. Untuk ketergantungan impor pangan, poin pertama 90% bahan pangan impor. Poin kedua itu adalah rentan krisis pangan global. Untuk solusinya adalah vertical farming, ski green farm. Yang pertama, efisiensi lahan tinggi, ramah lingkungan, produksi sayur segar lokal. Selanjutnya itu adalah konsep dan teknologi yang digunakan. Teknologi utama yaitu yang pertama, rating vertical torch system atau rak tanaman bergerak perlahan satu putaran per 8 jam. Kedua, hydroponic irrigation system, sistem irigasi air daur ulang hemat energi. Yang ketiga, natural lighting optimization, memanfaatkan cahaya matahari secara alami. Yang keempat, energi efisiensi, yaitu hanya memerlukan sekitar 40 watt untuk memutar 9 meter rak. Untuk selanjutnya itu adalah siklus proyek pertanian green. Untuk tahap proyeknya yang pertama, identifikasi kebutuhan. Untuk kegiatan utamanya yaitu mengidentifikasi masalah keterbatasan lahan dan kebutuhan pangan lokal. Untuk output atau hasil, itu ada ide dan konsep proyek. Yang kedua, perencanaan dan desain. Untuk kegiatan utamanya itu adalah studi kelayakan desain vertikal, dan perhitungan biaya. Untuk output hasilnya itu proposal proyek dan blueprint. Untuk yang ketiga, untuk tahap proyeknya yaitu implementasi. Kegiatan utamanya itu pembangunan infrastruktur vertikal, farm, dan pelatihan staff. Output atau hasilnya itu fasilitas pertanian vertikal beroperasi. Untuk tahap proyek yang keempatnya itu ada monitoring dan evaluasi. Kegiatan utamanya yaitu pemantauan hasil panen, konsumsi energi, dan efisiensi air. Untuk output atau hasil, yaitu adalah laporan hasil dan peningkatan sistem. Untuk tahap proyek yang kelima yaitu replikasi atau ekspansi. Kegiatan utamanya itu adalah mengembangkan model ke area lain atau kerjasama publik swasta. Untuk output atau hasilnya yaitu proyek diperluas ke lokasi lain. Untuk selanjutnya itu ada analisis proyek atau SWP. Aspek. Untuk aspeknya ada kekuatan dan analisis key green farm-nya yaitu efisiensi lahan tinggi ramah lingkungan, teknologi hemat energi, produksi pangan yang berkelanjutan. Aspek yang kedua itu ada kelemahan, dan untuk analisis key green farm-nya itu investasi awal tinggi, perawatan sistem kompleks, butuh keahlian teknis yang tinggi. Untuk aspek yang poin ketiga yaitu ada peluang. Untuk analisis ski green farm-nya yaitu dapat diaplikasikan di negara padat penduduk, mendukung program ketahanan pangan global. Untuk aspek poin yang keempat yaitu ada ancaman, dan untuk analisis ski green farm-nya adalah fluktuasi harga energi, perubahan kebijakan pemerintahan, atau kompetisi agritik global. Analisis kelayakan proyek, analisis ekonomi. Yang pertama ada investasi awal, yaitu 2 juta sekitar 23 miliar. Yang kedua ada produksi 500 kg sayuran segar per hari. Yang ketiga ada efisiensi air, 95% air didaur ulang. Poin keempat ada efisiensi energi 5 kali lebih hemat dibandingkan greenhouse konvensional. Yang poin kelima ada keuntungan payback atau periode 6-7 tahun. Analisis sosial dan lingkungan. Menyediakan lapangan kerja bagi warga lokal, mendorong kesadaran konsumsi produk lokal, mengurangi jejak karbon dari impor pangan. Selanjutnya itu ada dampak proyek, dampak ekonomi, mengurangi impor sayuran harga 10%, menstabilkan harga pasar lokal. Dampak sosial, edukasi masyarakat tentang pertanian perkotaan, kolaborasi dengan sekolah dan universitas untuk riset. Dampak lingkungan, penggunaan air dan energi efisien, mengurangi transportasi pangan lintas negara, emisi karbon menurun. Selanjutnya ada keberlanjutan proyek. Poin pertama yaitu model pertanian replikasi tinggi di negara lain seperti China dan Malaysia. Untuk poin kedua yaitu ada dukungan penuh dari pemerintah Singapura melalui agri-food dan
veterinary authority atau AVA. Poin ketiga yaitu ada kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademik. Untuk poin kelima yaitu fokus pada urban food security dan green innovation. Untuk selanjutnya itu ada kesimpulan untuk si green farm ini merupakan contoh sukses pertanian vertikal berkelanjutan di kawasan urban. Untuk poin kedua, mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dengan efisiensi tinggi. Untuk poin ketiga, dapat menjadi model inspiratif bagi negara lain termasuk Indonesia dalam mengatasi keterbatasan lahan. Untuk poin kelimanya itu ada mendukung visi pertanian masa depan atau smart, sustainable, dan self-sufficient agriculture. Untuk selanjutnya referensi yang saya ambil yaitu yang pertama ada Ski Green Pet Ltd, yang kedua ada FAO, yang ketiga ada Channel News Asia, yang keempat ada Bappenas. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan salam. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan salam.